Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harus diurungkan ya, bisa nama. 5 menit di awal kayak gitu baru kan. Waduh, pada ganteng-ganteng. Baik, hari ini pertemuan kelima ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tugasnya. Saya lihat sudah benar ya, udah dicoba kan ya? Udah dicoba. Udah. Sebentar, mana operator string? Ini ada ya operator string. Ya. String. Bentar. Ses operator. Pen. Oke, cuman saya lihat mirip semua ya, nggak ada yang beda ya. Ada yang beda nggak programnya? Sama semua kayaknya ya. Nggak ada yang pakai min z gitu ya, atau pakai min n gitu, malah nggak ada ya. Oke, bentar saya tampilin dulu. Oke ya, ini siapa nih? Ya, rata-rata begini ya. Rata-rata begini. Jadi ini dolar nama. Sebetulnya kalau kemarin di materi itu kalau nggak pakai min n, pakai min z ya. Tapi ternyata nggak pakai opsi juga bisa ya. Jadi sama semua nih ya. Sebenarnya boleh juga pakai min n ya. Min n dengan ini sama sebetulnya ya. Kalau pakai min z seperti ini. Yang saya pakai minjet Pak, jadi dibalik. Oh, ada ya. Kalau pakai min z balik memang. Oh, ada yang pakai min z ya. Oke, makasih. Jadi ini bawah ya. Ini di sini, kemudian ini naik ke atas. Ya. Bisa juga ya, tapi intinya yang penting teman-teman paham ya. Jadi bagaimana caranya melakukan evaluasi dengan menggunakan operator string ya. Kalau kita mau ngecek apakah namanya Dudi, nah berarti ini nanti pakai sama dengan ya. Dan kalau di di cell boleh pakai 1 sama dengannya, boleh pakai 2 ya, nggak masalah kalau di cell ya. Kalau di Python kan beda tuh ya. Kalau untuk pembanding operator string kita gunakan sama dengannya 2 ya. Kalau untuk mendefinisikan sama dengan 1 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi yang kemarin operator string? Ada seleksi dengan if ya, dan if ini akan banyak digunakan ya. If kemudian nanti mungkin ada juga case nanti ya, tapi case nya memang agak sedikit berbeda di cell dengan bahasa pemrograman lain ya.
Kemudian nanti ada banyak looping juga pasti akan yang banyak dipakai biasanya for dan while ya, for dan while. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau enggak kita masuk materi saja ya. Pertemuan kelima masih tentang operator. Ini ada 3 ya, 3 operator untuk hari ini. Kalau kemarin baru operator string, sekarang ada integer, file, dan logika. Kemudian nanti kalau nggak salah yang terakhir itu adalah operator aritmetika ya. Nah, mirip-mirip dengan di Python juga ya. Oke, masuk ke operator integer ya. Jadi ini untuk membandingkan integer ya, integer. Kalau kemarin string kita gunakan tanda sama dengan untuk persamaan ya, untuk equality. Nah, kalau di integer nih kita gunakan simbolnya adalah min eki-nya dari equal ya, eki itu equal. Jadi ingat bahasa Inggrisnya aja, equal, eki, min, eki ya. Min ini apa kira-kira? Dengan NE bukan eki kan sama dengan equal ya. Sekarang NE bahasa Inggrisnya, maksudnya bahasa Inggrisnya apa? NE itu dari ya, not equal. GT siapa yang tahu? Greater than ya, lebih besar dari. GE not greater than. Ngarang. Greater or equal. Oh ya, ingetin. Jadi G-nya greater, E-nya equal. Jadi lebih besar atau sama dengan. LT Lower than. Less ya, less than. Kemudian LE Less or equal. ya, less or equal ya. Jadi ingat kalau misalnya lupa nanti ya tinggal bahasa Inggris aja ya. GT greater than, greater or equal, less than, less or equal ya. Ini equal, not equal ya, tinggal main pakai min ya. Ini contoh. Nah, ini contoh saya perbedaan antara operator string dengan operator integer nih. Kita lihat ya di sini ya. Kita lihat bahwa di sini X1 ya diisi dengan string 005 ya. Kemudian X2 diisi dengan string spasi 10 ya. X1 string 005, X2 spasi 10. Nah, yang pertama kita bandingkan menggunakan operator string nih ya. Operator string, apakah X1 ya, isi variabel X1 sama dengan 5? Ternyata di sini hasilnya adalah false. 1 itu tidak 0 berarti false ya. Gitu. Nah, kenapa? Ya, karena kalau string ini dianggapnya string 005, beda dengan 5. Ya, gitu ya. Dan ini kalau di shell ini boleh pakai kutip, boleh enggak nih ya. Kalau di Python kan kalau pengen dianggap string ini harus pakai kutip ya. Gitu ya. Nah, sekarang ya di sini kita bandingkan menggunakan operator integer. Ya. Apakah isi variabel X1 itu sama dengan integer 5? Nah, jadi kalau kita bandingkan menggunakan operator integer, ini akan dianggap integer 5 nih, nolnya hilang. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan operator string, nolnya nggak hilang. Jadi ini 005 dengan 5 beda. Ya. Tapi kalau kita bandingkan menggunakan integer, ini 005 itu dianggap 5, nolnya hilang, dianggap hilang ya. Gitu. Maka di sini kalau kita lihat ya,
apa namanya true nih, ya benar gitu. Demikian pula yang X2 ya. X2 kita lihat di sini ya. X2 itu dibandingkan menggunakan operator string ya, apakah isi variabel X2 itu sama dengan 10 ya, ini ternyata false ya, karena di sini X2 itu string spasi 10 ada spasinya ya. Jadi kalau menggunakan operator string ini spasi 10 dengan 10 beda ya, dianggap tidak sama ya, makanya di sininya false. Tapi kalau kita bandingkan menggunakan integer, kita lihat di sini ya, maka ini dianggap benar nih, karena X2 akan dianggap angka 10 nih, apa spasinya akan hilang ya, akan hilang. Itu ya kira-kira ya apa namanya perbedaan kalau kita menggunakan operator string dengan operator integer ya. Jadi nanti ada yang boleh apa namanya dua-duanya bisa gitu ya, bisa aja. Tapi kalau misalkan memang di sini kita tulis X1 sama dengan dalam kutip 5 gitu ya, 5-nya nggak ada nolnya. X2 sama dengan dalam kutip 10, nggak ada spasinya. Nah itu pakai operator string maupun operator integer hasilnya akan sama gitu ya gitu. Oke, sekarang untuk implementasinya ya, coba lihat lagi kemarin kita punya cek login ya, cek login dan cek user ya. Kalau kemarin kan cek user ya .sh itu kan seharusnya ya, cek user itu seharusnya kan cek user diikuti nama user kan gitu ya. Nah bagaimana kalau misalkan si usernya lupa nih, dia mengetikkannya hanya nama perintahnya tanpa argumen, kan nanti jadi kosong ya, atau jadi apa semua gitu muncul. Padahal yang diinginkan adalah dia harusnya mengetikkan perintahnya diikuti nama user kan gitu ya. Atau yang jangan yang ini deh, yang ada itunya cek user berapa, 2 ya, 2 atau ini yang pakai input ya, yang berapa sih, 3 apa, nah gitu ya, cek user 3 ya, user Dudi sudah terdaftar di sistem, nah gitu ya. Oke, kita coba buka ya. Kita open cek user 3. Nah ini ya. Nah, jika maka ini, kalau tidak berarti belum terdaftar. Nah coba sekarang ya kalian apa modifikasi, kalian ubah lagi sehingga kalau misalkan usernya lupa memberikan argumen ya, misalnya tadi cek user 3 ya, ini misalnya lupa nih argumennya nggak disebutin ya. Jadi kalau begini aja ya, nah kalau ini kan jadi kosong tuh, user kosong sudah terdaftar ya, kan akan jadi salah ya, bukan salah ya, kurang tepat lah ya gitu, padahal usernya belum disebutkan. Nah nanti di sini nanti ada apa namanya keterangan ya, keterangannya seperti ini, usage gitu, cek user 3.sh diikuti nama user gitu. Jadi ada keterangan tuh ya, bukan menampilkan yang user ini nih ya, bukan menampilkan ini nih, bukan. Tapi di sini itu adalah seperti ini ya, ada usage. Nah, jadi penggunaan adalah cek user 3.sh diikuti nama user gitu. Atau boleh juga kalau si usernya lupa tidak memasukkan argumen, berarti argumennya diinput seperti yang apa cek user 2 tuh ya, yang cek user 2 2.sh nih. Nah kalau ini kan nggak apa namanya nggak dimasukkan argumen, dia langsung input masukkan nama user gitu ya.
Nah, silakan, ada dua pilihan nih. Mau menampilkan pesan atau kalau misalnya argumennya tidak ditulis maka input. Ya. Gitu. Saya kasih waktu berapa? 5 menit deh. Atau maksudnya udah paham belum nih yang diinginkan? Ya, tapi nanti yang ini check user 2 ininya input, tapi hasilnya nanti yang ini ya, yang tetap yang 3 ya, yang kalau Dudi misalnya sudah ada ya user Dudi sudah terdaftar, kalau belum ya berarti user Dudi belum terdaftar gitu ya, seperti itu. Nah, gimana kira-kira bisa nggak? Kira-kira pakai apa nih ininya, cara ngeceknya, ada argumen atau enggaknya? Siapa yang ini yang tahu? Halo, nggak ada orang. Sepi banget, aduh, udah kayak ngomong sendiri nih. Belum ngerti Belum beritanya, ngerti. Pak. Oke, jadi gini. Kan ini saya punya check user 3 ya. Check user 3 itu kan tadi apa namanya? Hasil editan juga ya, modifikasi dari check user yang pertama. Kalau check user pertama kan apa adanya nih ya. Kalau check user pertama kan begini, check user.sa. Ya, kan begini ya. Nah, kalau ada berarti tampilkan barisnya nih, belum dikasih pesan kan gitu ya. Nah, tapi kalau yang seperti ini nih, kalau misalnya lupa ya, tuh, kan jadi artinya jadi ditampilin semua ya. Kita tidak ingin program kita seperti itu. Demikian pula yang user 3 nih. Ya, kalau lupa, nah dia otomatis tuh istilahnya nggak ada verifikasi. Ya, jadi kita ingin menempatkan verifikasi. Ini si user bener nggak cara mengeksekusi programnya. Kan user juga misalnya kalau ada orang lain, bukan kita yang bikin misalnya, kan dia nggak tahu nih cara bikin apa, cara eksekusi programnya seperti apa, gitu kan. Jadi mana tahu dia ngetikan cuma nama programnya, padahal harusnya nama program diikuti argumen, harus diikuti nama user di sini kan. Ya, kalau tidak diikuti nama user, maka akan munculnya apa? Ya seperti ini nih. Ya, harusnya ada argumen satu yang akan nanti dievaluasi di sini. Ya, yang dievaluasi di sini. Nama usernya tuh. Ya, yang dievaluasi di sini. Kalau lupa, ya ini jadi kosong nih, grep kosong. Ya. Ya kosong berarti gimana? Dianggap ada kan? Ya, dianggap ada nanti. Makanya muncul user kosong sudah terdaftar di sistem, jadinya dianggapnya benar, true. Nah, kita tidak ingin ya si pengguna nantinya itu mengeksekusi tidak sesuai dengan program yang kita inginkan. Ya, makanya si user harus dikasih tahu kalau dia lupa, ya. Kalau dia lupa tidak menyebutkan argumen, tidak menuliskan nama user, ya. Jadi nanti ketika di enter bukan muncul seperti ini nih. Ya, bukan muncul user ini, bukan ya, tapi munculnya adalah, atau pakai bahasa Indonesia deh, cara penggunaan gitu ya. Nah, penggunaan adalah check user 3.sa diikuti nama user gitu loh ya. Nah, jadi kayak begini nih ya, cara penggunaan. Jadi muncul ini nanti munculnya di mana? Di sini. Nah, di sini munculnya nih. Bukan langsung hasilnya, bukan, tapi bahwa oh ini ada yang salah nih cara eksekusinya. Harusnya cara eksekusinya seperti ini. Check user 3.sa diikuti nama user. Gitu loh. Atau ini dulu deh. Kalau yang input nanti dulu deh. Yang ini dulu. Gimana biar kalau user ya tidak mengetikkan argumen, nanti keluar ini pesannya. Cara penggunaan check user 3.sa diikuti nama user. Nah, kalian kan tinggal gimana caranya untuk mengetahui kalau argumennya kosong. Ya. Berarti jumlah argumennya dievaluasi tuh. Kemarin kan sudah belajar tuh. Parameter posisi, ada parameter posisi, parameter spesial. Ya, coba dibuka lagi slide-nya, cari untuk ngecek jumlah argumen itu pakai apa, kemudian dievaluasi. Jika jumlah argumennya kosong
Itu kan? Ya. Kosong, maka tampilkan ini. Tampilkan cara penggunaan. Cara penggunaannya adalah check user 3.sh nama user gitu loh. Gimana? Paham nggak? Belum juga. Paham. Perintah. Kalau belum, ntar saya bikinin dulu nih, ya. Saya bikinin dulu contohnya ya. Ntar dulu, saya coba dulu. Sana Bang Ian kali. Kalau yang udah paham boleh langsung dikerjakan, boleh. Oh ya, tapi gini ya. Jadi nanti kalau sudah dievaluasi ternyata argumennya kosong, jangan dilanjutkan programnya tapi keluar. Nanti ada keyword namanya exit ya. Exit. Saya lupa nih, harusnya exit tuh diajarin di pertemuan keberapa ya? Pertama atau kedua lah. Ya. Exit. Jadi ada keyword ya, namanya exit itu untuk keluar dari program sebelum programnya selesai. Ya. Jadi nanti pakai keyword namanya exit. Jadi langsung keluar, tidak lanjut ke baris yang di bawahnya ya. Oke, saya coba. Jadi yang check user 3 aja ya, atau mau jadi check user 4 nggak apa-apa. Oke, ini saya jadi contoh eksekusinya seperti ini nih ya. Coba perhatikan. Contoh eksekusinya, kalau saya ketik check user, kelihatan kan? Ya, kalau saya ketik check user 3.sh gitu, nah jadi muncul nih pesan. Cara penggunaannya adalah check user 3.sh diikuti nama user. Ya, tapi kalau benar, ya diikuti nama user, ya berarti seperti biasa normal. Nanti muncul kalau usernya ada, tampilkan user Dudi sudah terdaftar. Tapi kalau nggak ada, misalnya apa Dodo gitu, ya belum terdaftar gitu loh. Ya, mana? Paham nggak? Ya Allah, Pak. Ya, coba dulu. Tadi kan udah ada bocoran dikit tuh, saya lupa nggak di close tuh. belum merhatiin lagi. Oh, belum. Terlambat. Ya, bagus dong kalau gitu. Ya udah dicoba dulu ya, saya tunggu 5 menit nih. Pak, Ya, kalau yang saya namanya user belum terdaftar di sistem. Jadi gitu. user kosong kan? Ya. Iya, kalau Ya Allah, paham. ya harusnya jangan muncul begitu, tapi muncul pesan apa ya? Bukan pesan error juga ya. Sebenarnya memang ada error, bukan error, tapi cara penggunaannya salah gitu loh. Jadi kasih informasi bahwa cara menggunakannya adalah check user 3.sh diikuti nama user gitu loh. Oh iya, Pak. Ya. Dikasih pesan gitu. Bahwa ini yang cara eksekusi yang benar itu seperti ini. Gitu. Mungkin boleh di copy dulu jadi check user 4 boleh ya.
Jadi copy aja di apa namanya, di file manajernya ya. Silahkan di copy dulu baru diedit. Cek user 3 nih ya, copy. Jadi cek 4 deh gitu ya. Nah, 4 baru dibuka pakai edit. Tuh bocoran tuh ya sedikit. Oke, coba dulu ya 5 menit deh. Kalau diubah jadi check user 4 berarti cara penggunanya check user 4 gitu ya. Diganti bukan 3 lagi. Ingat pakai keyword exit ya. Jadi biar exit itu jadi langsung keluar dari program tanpa harus sampai selesai dulu ya, barisnya nggak sampai selesai. Jadi ada keyword namanya exit.
Ada yang bisa? Belum? Udah berapa lama nih? Nggak lihat jam tadi saya. Udah Aldi. Belum. Siapa yang udah? Ingat di parameter spesial ya. Nah, parameter ini untuk menampilkan jumlah parameter posisinya ya, atau jumlah argumen ya. Untuk kita gunakan apa? Dolar pagar nih. Pagarnya sebetulnya ya. Ini cuman kalau ingin menampilkan kan didahului dengan dolar. Ya. Gitu. Untuk membandingkannya boleh pakai operator string, boleh pakai operator integer ya di sini ya. Ya, siapa? Kenapa? Sudah Pak yang tadi. Siapa? Ilham. Ilham, coba. Ntar dulu Pak. Gak bisa di share. Oke, bisa di share. Ntar punya saya stop deh. Mana? Ntar dulu Pak. Ya.
Kok oh, ini. Ini terminalnya apa geditnya Pak? Ya, boleh pakai editnya mana coba? Iya Pak. Taruh. Kayak gini Pak. Ya, echo. Ya, nama user. Oke. Benar ya? Iya Pak. Stop Pak. Ya. Oke. Lagi. Pegangnya mana sih? Oke, jadi tadi ya untuk ngecek argumennya ya kita gunakan if kan, evaluasi. Boleh pakai tes ya, di sini yang mau pakai tes boleh. Tapi biasanya sih umumnya pakai gini ya, pakai kurung siku. Kemudian apa yang mau dievaluasi? Jumlah argumen ya. Dolar pagar. Nah, jadi kalau jumlah argumennya 0 ya, atau boleh pakai tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 1 kan harus 1. Kalau 2 juga apa dianggap salah sebetulnya ya, tapi kalau pokoknya yang penting sebenarnya asal jangan 0 ya. Kalau lebih dari 1 meskipun dianggap salah tapi tetap nanti bisa diproses ya, beda kalau 0 ya. Kalau ingin tidak sama dengan 1 berarti pakai min NE ya, min NE 1 kalau mau begitu boleh ya. Tapi kalau sekedar yang penting jangan kosong, nah itu berarti pakai min eki atau pakai sama dengan boleh min eki 0 gitu kan ya. Dan nah kasih pesan nih di sini. Echo cara penggunaan yaitu cek user 4.esa diikuti nama usernya. Kemudian nah ini tadi saya jangan lupa bahwa kalau ini nggak pakai exit berarti tetap dia akan proses ke bawah, di sini tetap dievaluasi, percuma ya kita apa namanya diverifikasi di sini tapi nggak langsung keluar, maka tetap dia akan ke bawah. Jadi secara default kalau namanya interpreter ya, kalau tidak ada apa namanya cegatan ya dia tetap akan menjalankan satu persatu sampai selesai ya. Jadi kalau seperti ini nih percuma nih ya, cuma nampilin aja tapi tetap dia di sini akan diproses ya. Nah biar ini nggak diproses maka di sini kita tambahkan keyword namanya exit. Nah jadi begitu exit dia akan otomatis keluar program tanpa menunggu baris programnya selesai sampai di sini. Jadi ini akan diabaikan. Ya, kita gunakan exit. Nah, exit juga nanti boleh dikasih misalnya exitnya exit 1, artinya apa? Pause gitu ya, ada kesalahan, nah, boleh ya gitu. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Ya, cukup pakai exit aja. Oke ya, kita coba cek user 4.esa gitu kan ya. Nah, jadi kalau kosong ada muncul seperti ini informasinya, keterangan cara penggunaan cek user 4.esa diikuti nama user. Ya. Kalau kita kasih ini berarti ini lewat kan? Apakah jumlah argumennya 0? Oh tidak. Nah, kalau tidak ini dilewat nih. Ini dilewati, diabaikan, langsung ke sini. Ya, gitu. Kalau ada argumennya. Ya, kalau argumennya lebih dari 1 gimana? Ya nggak masalah. Yang penting oh tidak 0 berarti tetap di sini. Toh yang diambil cuman argumen pertama. Ya. Tapi kalau kita memang benar-benar inginnya oh nggak boleh lebih dari 1 juga ya tadi di sininya di apa? Jangan gunakan min eki tapi min ne 1. Ya. Kalau seperti ini,
kalau kita bikin 2 ini nggak masalah ya. Yang akan diambil adalah yang argumen pertama tetap ya. Tapi kalau nggak boleh juga seperti ini, boleh ininya diubah nih, jadi min NE 1. Nah ya, jadi kalau kayak begini ini juga nggak boleh ya, seperti ini nggak boleh juga, kosong nggak boleh juga. Oh ya, memang lebih perfect yang begini ya, pakai min NE 1 boleh ya, artinya harus 1 argumennya yang benar ya, nggak boleh kosong, nggak boleh lebih dari 1 juga ya. Jadi jika jumlah argumen tidak sama dengan 1, maka tampilkan informasi penggunaannya nih, cara penggunaan, lalu keluar. Nah, oke, silahkan dicoba dulu ya. Yang lebih pas yang ini, tapi boleh cuman sekedar, yang penting jangan 0, boleh ya. Silahkan coba dulu. Boleh aja. Ada demo nggak tuh? Demo? Itu. Yang Dia sore-sore kurang siap. terserah. Gimana, udah? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, nah sekarang yang satu lagi adalah bukan menampilkan apa namanya informasi ini, tapi kalau kosong ya, maka si user diminta untuk input dari keyboard gitu. Jadi mirip dengan yang cek berapa tuh, cek user 2 ya kalau nggak salah ya, cek user 2 kalau nggak salah tadi yang ada. Nah ini nih ya, masukkan nama user gitu ya. Tuh. Coba sekarang di copy lagi, diubah lagi jadi cek user 5 sekarang ya. Jadi cek user 5 ya, di copy dulu nih. Buka baru aja ya, ini nanti save sebagai cek user 5 ya. Nah nanti kalau misalnya kosong, ini kalau kosong ya, maka minta diinput pakai tadi, pakai yang read ya, pakai yang read, pakai yang mana readnya tadi, yang cek user 2 nih. Nah ini ya, jadi kalau si usernya misalnya nulisnya cek user 5.sh begini, maka chmod plus x nah bukan begini munculnya, tapi input ya, input masukkan nama user kayak gitu ya, masukkan nama user. Coba kira-kira gimana nanti ininya
programnya ya. Kalau bukan tidak sama dengan 1 ya, tapi kalau kosong berarti yang ini ya. Kalau kosong maka input nama user. Nah, nanti baru di sininya sama ya, di prosesnya kurang lebih sama. Coba kasih waktu lagi 5 menit lagi ya. Jadi sekarang yang muncul bukan info cara penggunaan, tapi input data ya, input nama user. Jadi munculnya nanti masukkan nama user seperti ini nih ya, masukkan nama user. Coba dulu ya, atau yang belum paham boleh ditanyakan dulu ya. Jadi kira-kira begini nanti ya, check user 5.sh. Kalau begini ya kan kosong nih ya, nanti munculnya di sini adalah masukkan nama user. Nah gitu ya. Nah, kira-kira begini nih, masukkan nama user ya. Kalau check user 5.sh Dudi ya, ini langsung muncul ya. Nanti munculnya tadi user Dudi sudah terdaftar di sistem ya. Tapi ini juga sama nih, kalau di sini sudah masukkan gitu baru muncul si ininya nih ya, baru. Nah sama ya. Tapi kalau yang kosong kita dapat nama usernya hasil input ya. Tapi kalau yang ada isinya kita dapat nama usernya dari argumen dari sini ya. Yang satu dari input di sini, yang satu lagi dari argumen. Silakan ya. Kira-kira begini ya. Ya, dari sini diubah. Jadi nggak pakai exit lagi, nggak ada ya, keyword exitnya dihilangkan. Ya, ini contoh eksekusinya yang ini ya. Nah, ini contoh eksekusinya. Cek user 5.sh. Nah, ini nggak ada argumen nih. Kalau nggak ada argumen, muncul masukkan nama user. Nah, ini diisi nih. Ya, yang ini diisi, baru tampilkan hasil. Ya. Kalau misalnya nggak ada ya nanti sama juga ya. Kalau misalnya di sini tadi apa, Dodo gitu ya. Nah, nanti di sini Dodo belum terdaftar di sistem ya. Ini juga sama. Kalau ada ya ditampilkan ada, kalau nggak ada ya nggak ada ya. Itu ya, ini contoh eksekusinya kira-kira nanti akan seperti ini ya. Jadi kalau tidak memasukkan argumen, tampilkan ini input ya, baru dieksekusi ya, sesuai dengan hasilnya ini ada atau enggak nih ya. Kalau ada muncul Dudi user sudah terdaftar, kalau nggak ada ya user belum terdaftar. Tapi kalau pakai argumen ya langsung
Ya, user sudah terdaftar atau user belum terdaftar seperti itu. Ya. Nah, ini programnya bagaimana untuk mengakomodasi proses yang seperti ini ya. Keluarannya yang pengennya seperti ini tuh gimana? Ya, yang di sini nih. Nah, ini udah mulai agak sedikit ini nih. Ya, harus berpikir nih sekarang nih. Ya. Kemarin cuma cara penggunaan, sekarang cara implementasinya gimana nih? Ya, penerapannya bukan cuma penggunaan tapi penerapan. Pak, boleh lihat yang cek user 4 nggak? 4 yang ini. Empat yang cek user 5 juga Cuma saya error terus. Hah? Tadi yang pakai EQ yang mana? Pakai EQ, kalau EQ 0. Min EQ 0, non min NE 1. Ya, terserah. Kalau pakai EQ berarti 0 di sini. Sama dengan 0. Kalau NE sama dengan 1 di sini. Jika jumlah argumen tidak sama dengan 1, kalau harus 1. Ya. Jika argumen sama dengan 0 gitu, terserah. Ya, berarti lebih dari 1 boleh. Ya, yang penting tidak 0. Apa yang kurang? Oke, bentar ya. Di bawah kan ini. Uang udah, Pak. Gimana lagi? Uang. Siapa yang udah? Pak, tadi gimana hasilnya tadi, Pak? Hasilnya yang ini. Contoh ya, Pak eksekusinya. Oh iya. Kalau tidak dituliskan argumen, input namanya. Kalau ditulis argumen berarti ya normal biasa. Mana udah? Ada yang udah belum? Siapa yang udah? Ilham, Iqmal, Arif, siapa lagi? Fajar.
Tidak. Ayo. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Mumet masa mumet gitu. Aduh, ini baru program kecil ini. Gimana disuruh program yang agak besar? Logikanya kan tadi jika ya jumlah argumen kosong maka read kan. Read tadi yang ini nih. Kan ini nih. Ya. Nih, kita bahas aja deh. Ya. Itu ya. Berarti di sini ya. Jika ini ganti lagi berarti ini. Bukan min E tapi min eki ya. Min eki 0 ya, maka apa? Di sini input ya. Input read min p masukkan nama user. Nah, exitnya nggak usah. Berarti kalau tidak sama dengan 0 gimana? Kalau tidak sama dengan 0 ambil dari argumen. Gitu kan? Benar nggak? Kan ini dua macam nih ya. Pertama, inputnya bisa dari ini read atau apa namanya, input dari keyboard atau dari argumen dari sini, ya kan? Bisa dari input atau dari argumen. Kalau dari input gunakan ini. Jika jumlah argumennya 0, nah ini minta input. Tapi kalau tidak sama dengan 0, apa? Berarti ambil dari apa? Argumen pertama. Bukan begitu? Bener nggak? Bener apa bener? Kan sama-sama nanti dapatnya user nih. Ya, cuman yang pertama usernya ini dari input, variabel usernya. Yang kedua, variabel usernya didapat dari argumen 1. Nah, nanti di sini kita olah si variabel usernya, ini diganti bukan satu lagi nih. Nah, gitu. Ya. Dicek ke etc password ada nggak nih si nama ini, ya. Nama ini dapat dari mana? Bisa dari input ini atau dari argumen, ya. Nah, gitu. Makanya dimasukkan lagi ke variabel baru. Gitu. Nah, kumaha? Ya, nggak susah kan? Tinggal logikanya dimainkan. Ya. Jika argumennya kosong, maka minta input. Jika tidak kosong, maka ambil dari argumen pertama. Nih. Baru diolah si usernya nih. Baik dari sini atau dari sini, nanti baru diolah di sini. Ada enggak nih? Kalau ada tampilkan sudah terdaftar. Kalau enggak ada tampilkan belum terdaftar, ya. Gitu. Save. Kita coba sekarang cek user 5SA. Tuh, masukkan nama usernya Dudi. User Dudi sudah terdaftar, gitu kan? Dodo belum terdaftar. Atau seperti ini. Oh, ya, kalau ini kan biasa nih. Oh, jadinya begitu. Mana, paham nggak? Coba di ini lagi dibaca pelan-pelan nih baris-barisnya. Ya, jika kan pertama ngecek dulu nih argumennya kosong apa enggak. Kalau kosong minta input di sini, ya. Tapi kalau nggak kosong ambil dari argumen pertama nih. Ambil argumen pertama. Baru diolah. Ini. Kalau ada tampilkan yang ini, kalau tidak ada, tidak terdaftar, tampilkan yang hasilnya begini tadi. Ya, ini hasil. Maaf, yang ini. Nah, ini hasilnya.
Tuh. Oke, coba dulu. Ya. Pak mau tanya Pak, Ya. ini Pak penggunaan FI penutupnya itu Hmm. gimana sih Pak? Saya tadi kurang FI doang Ya. karena bingung Tiap gunanya if itu waktu gimana aja Pak? kalau if itu satu if ditutup v. Ya. Cuman ini bloknya yang mana? Jangan sampai salah. Ya, gitu. Jadi bisa aja nanti v-nya 2 di sini bisa. Ya, tapi kalau memang logika atau alur programnya memang mau seperti itu. Ya, kalau saya kan ini dulu nih diolah nih blok ini. If langsung v. Nah, nanti ini if yang berbeda lagi nih nanti. Yang kedua. Jadi makanya saya lebih senang bukan yang elif, tapi pakai yang if else. Kenapa? Ya biar tahu nanti ini satu if ditutup dengan satu v. Gitu. Enaknya begitu. Ya. Jadi kalau nanti ada else if misalnya s lalu if lagi ya nanti v berarti v-nya ada 2 karena if-nya ada 2. Tapi terserah ya, itu masalah ini aja. Pakai elif berarti v-nya cukup 1 itu juga enak, jadi nggak perlu ngitung v-nya harus berapa kan, ya. Jadi terserah aja, ya. Tapi yang penting ini secara logika program ini satu blok nih, gitu. Jadi v-nya langsung ditutup dulu, if ditutup dengan v dulu, karena ini satu blok program nih, satu logika program lah istilahnya ya. Baru ini hal yang lain, blok program yang akan dieksekusi jika blok program ini sudah selesai. Jadi ini yang if yang kedua bukan bagian dari sini, bukan bagian dari if yang atas, bukan. Ini yang terpisah. Gitu. Makanya ini ditutup dulu nih. Ini saya tutup dulu dengan v. Gitu. Baru ini if yang lain. Ditutup dengan v juga. Gitu. Nanti tergantung alur programnya. Ya, bisa ada if dalam if bisa kan, ada nested if gitu. Bisa juga, tergantung makanya. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi sebetulnya yang atas ini intinya adalah untuk mendapatkan nama user. Ya. Bagaimana caranya? Ada 2 di situ. Kalau argumennya tidak disebutkan, diambil dari input yang ini yang atas. Kalau argumen disebutkan berarti diambil dari argumen nih. Ya. Jadi sama-sama dimasukkan ke variabel namanya user. Gitu. Nanti si variabel user ini yang kita olah di sini. Nih. Kita olah. Ya, jadi di sini nggak pakai $1 lagi. Karena inputnya nggak cuma dari argumen, tapi bisa dari input. Gitu. Jadi saya masukkan lagi si $1 ke dalam variabel lagi namanya user nih biar sama. Jadi baik yang dari atas maupun yang bawah nanti diolahnya sama di sini, nama variabelnya sama user. Gitu. Demikian pula di bawahnya nih. Jadi ini udah user semua nih variabelnya, bukan $1 lagi. Ya.
Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini contoh implementasi dari operator integer ya, atau boleh juga nanti pakai string. Sebenarnya ini masih bisa nih, pakai sama dengan biasa masih boleh juga di sini ya. Pak mau tanya Pak, Ya, permission denian. ya tambah X, kamu kayak gitu harusnya jangan nanya lagi, udah paham, tinggal tambah X doang. Ya, jadi materi yang lalu jangan hilang dong. Masa materi yang lalu masih ditanyain juga, itu mah udah materi yang udah hafal harusnya ya. Permission denied, malah di Linux fundamental diajarin juga. Harus maksudnya udah nyambung gitu. Permission denied, oh ini masalah permission nih, X-nya belum ada gitu loh. Ya. Tinggal tambahin aja. Makanya perlu pengulangan, perlu latihan terus-menerus biar langsung nyambung tuh. Kalau ada error begini udah tahu tuh, nah, udah nyambungnya ke situ gitu loh. Namanya permission unit ya berarti permission antara R, W, dan X. Kemarin udah saya jelasin juga nih. R, W, X. Tinggal kamu ngapain? Baca, ngedit, atau eksekusi. Kalau baca berarti R-nya, ya. Kalau ngubah berarti W. Kalau ngeksekusi berarti X gitu. Tinggal gitu aja. Ada lagi yang lain? Ini udah bisa nih. Cek user 5. Insya Allah Pak, sudah. Nah, sekarang coba yang cek login 5 tuh. Cek login 5 dibuat seperti ini. Dibuatkan verifikasinya nih. Ya. Ini tambahin nih, yang cek login. Coba cek login 5. Cek login 5 kan kemarin bukan 5 ya. Bukan yang ini, bukan, sorry. Yang mana ya? Cek login 4 apa 3 ya? Oh ini nih, yang 4. Coba nih dikasih verifikasi. Jadi nanti nggak pakai $1 lagi nih, pakai variabel biasa, tambahin. Ya. Di ini aja, tetap namanya cek login 4 tapi diubah aja. Ya, diubah, tambahin mana nih? Nah ini tambah ginian ya, tambahin ini cek login 4. Cek login 4 ya, tinggal ditambahkan ini copy aja ya. Jadi ini tinggal diganti nama user nih. Gitu ya. Cek login 4.sh tuh. Usernya siapa? Dudi.
Oh, Dudi sedang login. Ya. Dodo misalnya. Oh, Dodo belum terdaftar. Badu. Oh, Badu tidak login. Itu ya. Nah, kalau ini saya pakai 2 if nih yang di sini ya. Nih. Jadi V-nya ada 2 nih. Jadi kalau pakai elif di sini elif gitu kan. Berarti V-nya cukup 1 ya. Gitu. Oke, coba ada yang masih belum paham? Pak, itu if-nya bisa masuk ke dalam else gitu ya Pak? Yang mana? If yang mana nih? Itu yang terakhir Pak. Ini, ini. Iya Pak. Ya, ini makanya disebutnya nested if. If dalam if. Di dalam if ada if lagi nih. Tapi setelah else. Boleh kayak gini. Ya. Kemarin kita waktu di materi if ada 2 macam. Ya. Ada if saja, ada if then else, V, kemudian ada if then else if lagi. Ya, disebutnya if dalam if ya. Nested if, pengulangan if. Jadi if-nya ada beberapa di dalam ya. Ini kalau sama apa kayak ya, ya Pak? kenapa Sama kayak elif Pak? ya? Sama kan ada dua format, boleh else if, boleh elif di sini ya. Boleh, terserah mana yang lebih nyaman, lebih disukai, mau else if atau elif gitu. Kalau else if nanti V-nya sebanyak if. Ini kan if V ada 2 berarti kan. Tapi kalau elif V-nya cukup 1. Gitu bedanya. Ya, mau berapapun elifnya, V-nya tetap 1. Bedanya di situ. Ini kebetulan if-nya 2. Ya, jadi pilihannya biasanya kalau pilihannya 3, if-nya 2. Pilihannya 2, if-nya 1. Gitu ya, selalu min 1 if-nya itu dari jumlah pilihan. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Jadi kalau kita punya pilihannya 4, harusnya if-nya 3 ya. Kalau tidak ini, kalau tidak ini, kalau tidak ini, nah itu 4 ya. Jadi if-nya ada 3. Gimana nih untuk yang ini baru operator integer ya? Ada yang mau tanyakan dulu sebelum lanjut materi? Atau belum selesai? Pak, Ya. saya mau tanya Pak. Ya. Itu kan user sama $1 ya. Itu yang bawah kan $1 itu berubah jadi user itu otomatis apa diubah sendiri? Ya kita ubah sendiri, kan udah nanti yang akan diolah yang ini. Ya. Jadi variabel usernya dari mana? Tergantung nanti di sini. Bisa dari input yang ini atau bisa dari argumen.
Kalau ini tidak dimasukkan ke user, nah nanti kita bingung dong. Variabelnya kalau dari sini user, kalau dari sini $1, di sininya nanti bingung. Ya, makanya untuk yang ngambil dari argumen ini dimasukkan lagi ke variabel yang sama dengan di sini. Ya, jadi nanti di sini cukup satu variabelnya yang diolah, sama-sama user. Nanti tergantung usernya ngambil dapat dari mana, dari input atau dari argumen. Dari input yang atas pakai read, kalau dari argumen ya yang bawah yang ini. Tergantung evaluasi di sini. Ya, pakai apa argumen atau enggak. Kalau enggak pakai argumen berarti dari input nih. Ya, baru di sini diolah. Ya. Kalau pakai argumen berarti ini diambil dari argumen pertama, baru diolah nih variabel usernya gitu loh. Kenapa di sini diganti jadi user lagi? Biar sama-sama ini nama variabelnya sama, jadi diolahnya cukup satu gitu. Baik dari input maupun dari argumen sama-sama nama variabelnya user ya. Jadi nanti tinggal ini yang kita olah adalah variabel user. Jadi yang $1-nya kita ganti semua, karena nanti inputnya bisa dua macam, si nama usernya dari input atau dari argumen. Nah, ini kita ganti gitu. $1-nya cukup di sini aja ya. $1 dimasukkan ke variabel user, maka variabel user yang kita olah nih ya, baik di sini semua variabel user. Nanti variabel usernya bisa dari argumen, bisa dari input gitu. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Oke, lanjut materi ya. Lanjut Pak. Ya. Nah, sekarang ada operator file. Jadi ini yang berhubungan dengan file ataupun folder ya, file ataupun folder. Jadi sebetulnya kalau di Linux atau di Unix, folder itu tetap dianggap sebagai file. File di dalam file itu folder. Ya, gitu. Nah, ini operatornya ada operator min e. Jadi ini untuk ngecek si nama filenya ada atau enggak. Itu kita gunakan min e, ya. Min e nama file. Jadi ini akan true jika filenya eksis atau ada. Ya. Ini hanya untuk ngecek filenya ada atau enggak. Ya. Jadi min e file itu termasuk folder juga boleh pakai min e. Ya, jika foldernya ada itu pakai min e juga, ingat ya. Jadi di sini file itu bisa file beneran file atau folder. Ya. Kemudian min f. Nah, ini baru tipenya nih. Nah, cuman kalian kan belum belajar di Linuxnya, belum nyampe ya di Linux fundamental. Jadi nanti tipe file ya. Kalau kalian lihat di ls-l misalnya check user ya .sh. Nah, nanti di sini nih ya. Ini ada ini menyatakan tipe file nih sebetulnya ya. Jadi nanti tipe file itu ada jenisnya filenya sendiri, file reguler disebutnya. Ya, file reguler itu kita evaluasi dengan menggunakan operatornya min f. Ya, kalau berupa folder itu pakai min d. Ya. Kemudian kalau berupa symbolic link, tahu symbolic link nggak? Ini belum nyampe di Linuxnya ya. Ntar, ini symbolic link nih contohnya ya. Kemarin kan di Python ada reference kemarin ya, pakai yang menyalin objek ya. Jangan pakai sama dengan gitu ya. Nah, nanti di sini ada kalau di Linux ya namanya link. Nah, itu kalau ada seperti ini nih. Nah, ini ada tanda panah nih. Ya. Berarti local time itu merefer ke ini. Jadi file yang aslinya tuh ada di sini. USR, share, zone info, Asia, Jakarta. Jadi ini hanya semacam link saja. Ya, berupa link nih, kalau di desktop itu berupa shortcut. Shortcut yang
refer, merujuk ke file lain, file aslinya. Jadi file aslinya adalah yang ini. Nah, ini file aslinya yang ada tanda panahnya nih. Set. Nah, berarti ini adalah link. Makanya di sini lihat bukan tanda minus ya, bukan file biasa ini link. L itu link. Ya, kalau D folder. Ya. D folder, min artinya file biasa, file ya. Sedangkan L adalah symbolic link atau link. Ya. Nah, itu harus dibedakan tuh, ada link, ada symbolic link, ada file biasa, ada folder atau directory. Ya. Nah, nanti ini di evaluasinya menggunakan namanya operator file. Ada min e, ini untuk ngecek ada atau tidaknya doang. Kalau ini untuk mengecek tipenya aja, tipenya selain eksis ada atau enggaknya juga tipenya apa, file reguler. Kalau min D ini directory ya. Kemudian kalau min L besar atau min H ini berarti symbolic link nih. Ya, symbolic link. Ya. Kemudian nanti ada lagi, tapi ini biasanya adanya di foldernya /dev namanya ya, cd/dev. Ini kalau kita lihat isinya. Nah, ini ada yang C ya, kemudian ada juga yang B nih. Ya. Nah, ada yang C, ada yang B. Kalau B artinya block device. Block device itu biasanya tempat penyimpanan ya. Semacam hard disk, RAM, itu biasanya tipenya B. Tapi kalau input output I/O ya, itu biasanya karakter device. Misalnya apa, printer, terminal ya, itu biasanya di sini tipenya C nih. Ya, nah nanti dievaluasinya menggunakan ini min B, min C itu ya. Nah, sedangkan untuk permissionnya nanti bisa pakai min R. Kalau dia readable ada permission R-nya ya. Kemudian min W jika dia writeable. Kemudian ada min X jika dia executable. Gitu ya. Oke, sekarang contohnya nih. Contohnya langsung aja di ini ya, langsung di sini. Oke, kita ke home dulu ya. Posisi di sini ya. Kemudian ls min l. Nah, kita lihat di sini jenisnya cuma dua ya, file dan folder. Jadi kalau saya tulis begini, kita pakai tes boleh ya. Tes misalnya min d bin ya, tes min d bin. Bingung nggak? Atau pakai gini aja ya? Kebiasaan pakai ini. Nah, ini nih ya, min d bin. Kira-kira hasilnya true atau false? Ya, echo dolar tanda tanya, ini hasilnya true atau false, 0 atau bukan 0? Kenapa 0? Kenapa? Dia akan true jika apa kalau min D itu? Folder. Di situ bin folder atau bukan? Folder. Ya, itu maksudnya ya. Nah, ini akan true. Sekarang saya coba lagi nih. Jadi betul. Ini kalau saya tulis begini, sorry. Ini true atau false? 0 atau bukan 0 hasilnya? Hasil dari exit statusnya 0. 0 atau Kalau di Linux katanya folder sama kayak file. kan itu saya evaluasi pakai min F. Min F true jika berupa tipenya file, sedangkan bin adalah folder. Berarti kalau saya evaluasi pakai min F pastinya akan false. Ya. Satu. Ya, kan 1. Gitu ya. Sekarang saya coba lagi yang pakai min E nih. Ini true atau false? Tadi min E True. Min E apa? Min E dia akan true jika ada. Dia nggak ngecek dia folder atau apa. Yang penting ada nggak filenya.
Itu ya. Nah, file itu termasuk folder ya, ingat. Folder itu termasuk file. Ini berarti harusnya true. Ya. Karena bin udah ada. Ya. Binnya udah ada. Kecuali saya tulis begini nih. Saya tulis begini misalnya. Nih. Ya, ada nggak file namanya kosong? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada berarti false 1. Karena nggak ada file namanya kosong, nggak ada di situ. Ya. Jadi selama filenya ada, baik itu file biasa atau folder ataupun symbolic link, ya, ingat symbolic link kalau kita evaluasi pakai minf itu juga akan true. Ya. Ingat tuh, hati-hatinya di situ. Ya. Itu. Jadi karena tadi kosong, nggak ada file namanya kosong atau folder namanya kosong, nggak ada, maka kalau kita gunakan min kosong itu hasilnya false. Ya. Oke, sekarang saya gunakan min r lalu tes. Ini hasilnya apa? Min r tes. Dia akan true jika tes readable, dapat dibaca, ada permission r-nya. Berarti hasilnya masa false. Lihat nih tes nih. Nih tes tuh, lihat tuh. Ada R-nya. Ya. True Pak, itu true. Ya, berarti ini harusnya true. Kalau saya gunakan W harusnya true juga. Nol. Ya. Kalau saya gunakan X ya, karena nggak ada X-nya ya. Nah, sekarang kalau saya sebentar, chmod ls ls min l tes misalnya nih. Ya. Itu ada X-nya tapi di sini nih, di yang ketiga nih X-nya. Kalau saya tulis begini, kira-kira true atau false? Ya, coba kita lihat ya. Nah, ternyata false ya. Kalau misalnya X-nya ada di grup nih. Nih, ya. Jadi ingat, ini untuk ownernya, ya. Ini untuk grup. Ini untuk user lain nih. Ownernya ini Dudi, grupnya Dudi. Ya. Kemudian saya evaluasi gitu. Nah, kira-kira hasilnya apa? Nah, 1 juga ya. Berarti ini berlakunya kalau di sini nih. Ya, kalau di sini nggak ada X-nya tetap false dianggapnya. Ya. Kalau saya tulis begini 7 Nah, sekarang begini ya. RWX, RWR. Ya, saya cek pakai begini. Hasilnya adalah baru true ya. Jadi ini akan berlaku untuk permission, ingat itu berlakunya di si ownernya ya, bukan di grup atau di other, ingat nih ya. Tadi soalnya meskipun ada di grup X-nya tapi kita evaluasi min X, ini tetap false ya. Jadi ini readable, writeable dan executable itu berlakunya di ownernya, di yang pertama ya, 3 pertama RWX-nya nih. RWX yang pertama, 3 pertama nih. Ya, harus diingat tuh. Oke, sekarang tadi ini RWX sudah. Nah, BC nanti BC di itu ya, di device itu, kalau di folder biasa itu jarang. Ya. Nah, sekarang yang min L nih, min L. Ya. Yang min L. Sekarang saya coba buat symbolic link ya, ln min s
namanya uji tes. Sorry, balik. Tes uji. Nih, saya buat symbolic link nih, uji ya. Ini symbolic link, file aslinya adalah tes. Kita lihat di sini simbolnya adalah L, berarti symbolic link ya. ls-l uji. Gitu ya. Nah, kalau saya uji, saya verifikasi atau saya evaluasi menggunakan minf. Min E dulu ya. Min E uji. Ya. Ini hasilnya apa? True ya. Karena ada file dengan nama uji ada, meskipun tipenya symbolic link ya. Kemudian saya uji atau saya evaluasi dengan minf. Ya. Ternyata ini hasilnya juga adalah true. Nah, ini harus diingat ya. Jadi uji itu dianggap file juga, file biasa ya. Kemudian satu lagi pakai min L atau min H ya. Ini sama nih. Ini jelas true juga karena tipenya adalah symbolic link. Ya, gitu. Nah, ini yang harus diingat nih. Jadi ini uji dengan minf ini akan true juga. Ya, demikian pula dengan min L. Kalau min L karena jelas tipenya adalah symbolic link ya, min L. Tapi dengan min F juga dianggap benar karena ini juga file memang ya, bukan folder gitu ya. Nah, jadi ini akan dianggap sebagai file juga, maka ini dengan min F akan true juga gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk operator file ya? Sebetulnya nantinya banyak ya, nanti untuk detailnya, tapi ya yang sering sih sebetulnya min E, min F, min D, min L paling ya, min R, WX lah, min B, min C agak jarang ya. Nanti untuk detailnya silakan lihat di manualnya manbas ya, di manbas itu nanti akan lebih detail. Ada sebenarnya ada lebih banyak lagi opsinya ya, selain min E, min F, min D gitu ya. Oke. Jadi untuk ngecek biasanya ya, untuk ngecek jika filenya ada, nah, ngapain misalnya, atau jika tidak ada ngapain ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada lanjut. Kalau tidak ada yang menjawab berarti dianggap paham. Hahaha. Sepi banget nih. Ini sepinya paham atau nggak paham? Insya Allah Pak. Insya Allah. Ya, nanti ada inilah, ada latihan ya biar lebih paham. Ini tadi ya udah. Nah, sekarang terakhir nih operator logika nih. Ada 3 ya. Ada operator negasi menggunakan tanda seru. Ada operator AND pakai min A, ada operator OR pakai min O. Nah, kalau negasi berarti menindakkan ya, menegasikan. Jadi kalau tadinya true jadi false, kalau false jadi true. Gitu ya, itu negasi. Ya. Contoh tadi misalnya min F uji ya. Kalau saya begini ya, hasilnya maka jadi apa ya. Kalau min F nya sendiri kan harusnya true, tapi dinegasikan berarti kebalikannya ya, hasilnya jadi false ya. Kalau tadinya false, misalnya min D uji, ini kan harusnya false ya. Tapi kalau kita negasikan, dikasih tanda seru, maka ini menjadi true. Nah, gitu ya. Pokoknya negasi itu dia hasilnya jadi kebalikan. Kalau tadinya true jadi false, kalau tadinya false jadi true, gitu ya. Kemudian
and. Nah, ini kalau ada dua ekspresi nih. Ya. Ini mirip dengan kemarin kita belajar apa ya? Yang ada satu, kalau satu ketemu satu, hasilnya satu. Itu di pelajaran apa kemarin tuh? Saya lupa. Ya, pokoknya seperti itu ya. Jadi ini kalau true ketemu true, hasilnya true. Di luar itu maka akan false. Ya, itu. Jadi contoh misalnya, jadi ini nggak mesti di file ya, nggak mesti di file nih. Bisa aja di di string gitu ya. Tapi ini karena kebetulan barusan kita belajar file, ya pakai file aja. Ya, contoh nih, min f test min a min d bin. Nah, ini hasilnya apa nih? True atau false? True. Kenapa? Jadi kita lihat dulu min f test ini. Sama-sama ada. Ya, tes kan ini true ya. Karena Ya. tes berupa file. Min d bin juga ini benar, ini folder. Itu benar, Ya, true. karena true Ya. dengan true maka hasilnya akan True. true ya. Kita lihat tuh. 0. Tapi kalau misalnya salah satu salah, misalnya ini min f ya. Ini kan jadi false nih yang bin. Ya. Maka hasilnya adalah Oh, satu. false. Demikian pula kalau yang ini yang false-nya ini true. D. Ya. Nah, ini juga tetap hasilnya akan false. Apalagi kalau dua-duanya ya, ini false yang tes, yang bin juga false. Ini juga apalagi ini pasti false. Gitu ya. Jadi ini operator Min A-nya sebagai apa tuh, Pak? min A-nya tadi yang menghubungkan di antara dua ekspresi tadi. Dia yang akan menentukan nanti. Ya, ini dua ekspresi ini hasil akhirnya ini ya dengan ini hasil akhirnya akan true atau false. Karena ada dua ekspresi nih. Ya, ada dua ekspresi. Satu ini, satu lagi yang ini. Ini saling berkaitan, tergantung di sini operatornya min A atau min O. Min A n akan true nanti hasil akhirnya jika ekspresi yang pertama true, ekspresi kedua true. Ini penghubung. Min A-nya penghubung. Ya. Jadi ini untuk menghubungkan dua ekspresi ini, nanti hasil akhirnya apa nih? Akan jadi true atau jadi false. Ya, kalau satu-satu ya nggak masalah ya. Ini kan ada dua ekspresi nih. Ya. Nah, sekarang kalau min O gimana? Or. Nih, mana? Nah. Ya. Ini akan true jika salah satu true. Ya. Salah satu ada true saja, apalagi dua-duanya pasti true ya, kecuali dua-duanya false, dia akan false ya. Masih ingat nggak yang kemarin itu, yang saya pakai Excel itu loh? Ya. Ini ekspresi 1 gitu kan. Kemudian ekspresi 2. Nah, gitu ya. Kalau ini 1, ini 0, berarti true ya, atau true aja deh. True, ini true. Ya. Kalau ini pakai min A, maka hasilnya adalah true. Kan gitu ya. Ini true, ini false, hasilnya adalah false. Ini false, ini false, hasilnya false. Apalagi kalau dua-duanya. Ini salah. True. Ini kalau dua-duanya false. Ya, ini akan false. Gitu ya. Ini kalau min A nih. Kalau min O gimana?
True. Ya. Ini akan true ya. Salah satu true, hasilnya true. Ya. Ini. Ntar saya gedein deh. Biar kelihatan. Nah. Ya. True atau false? Hasilnya True. True. false, true, true. True. Kecuali false dua-duanya ini akan false. False. Ya, akan satu kalau di sini ya. Nah, jadi kalau di sini ya. Ini karena min A tadi ya. Ini true. Ekspresi pertama, ini true. Ya, true dengan true hasilnya true. Yang ini true, ini false, hasilnya false. Yang ini false, ini true, hasilnya false. Dua-duanya false, hasilnya false. Nah, sekarang yang nah ini ya, ini pakai min O nih. Ya. Dua-duanya true pakai min O, hasilnya adalah true. Ya. Kemudian salah satu false, ya. Hasilnya adalah tetap true. Gitu ya. Ini tetap true kecuali dua-duanya salah atau false, hasilnya adalah gitu ya. Simpel lah. Ya, jadi kemarin sudah pernah belajar juga di Python ya kalau nggak salah ya. Python yang bitwise ya. Operator juga. Oke. Tinggal latihannya, nanti ini tugas dikerjakan ya. Jadi tugasnya adalah membuat program atau shell script namanya checktype.sh. Ya. Fungsinya menampilkan tipe suatu file. Jadi tipenya anggap aja 3 ya. File, directory atau folder, ya, atau link, symbolic link. Ya, 3 nih. 3 macam aja. Ya, contoh nih. Di sini ada folder, ada file biasa, ya. Kemudian ada symbolic link yang ini, ya. Kalau saya tulis cek tipe latih txt, nah, latih txt ini berarti tipenya apa? File. Jadi latih txt is a file atau ada tipenya adalah file, boleh bahasa Indonesia terserah. Kalau saya ketik cek tipe, pakai .sh ya harusnya ya. Ini saya soalnya tadinya cek tipe aja di sini. Cek tipe.sh data, maka nanti hasil pesannya adalah data tipenya adalah directory atau data adalah directory, boleh. Nah, uji nanti munculnya uji txt is a symbolic link, adalah symbolic link. Ya. Kalau saya tulis sembarang yang enggak ada di sini, nanti hasilnya seperti ini. No such file or directory, tidak, atau file yang tidak ada file dengan nama tersebut, boleh kayak begitu. Ya. Kalau misalnya cek tipe saja gimana? Nah, tadi ada pesan. Cara menggunakannya adalah cek tipe.sh ditambahkan nama file. Ya. Oke, jadi kira-kira gini nih untuk tampilannya. Ya. Cek tipe ini ya. Cek tipe.sh tadi apa? Data. Ya. Data kan tadi folder ya. Nanti hasilnya adalah data adalah directory. Gitu ya. Atau folder boleh. Kemudian cek tipe.sh tadi apa sih? Latih txt ya, misalnya, atau tes ya. Kalau di kita pakai ini aja lah, bin lah, ya. Ada bin
ada tes gitu ya, tes misalnya. Nah, nanti tes adalah file gitu ya. Kemudian yang berikutnya cek tipe .sh uji. Tadi uji apa? Uji adalah symbolic link gitu. Kalau saya tulis cek tipe, cek tipe .sh sembarang nih, misalnya kosong, nanti muncul kosong, tidak ada file, tidak ada nama file, kosong misalnya gitu ya. Kalau misalnya saya tulisnya begini, cek tipe .sh doang, nanti munculnya apa? Cara, atau boleh input ya, terserah ya, cara penggunaan atau kasih input. Cara penggunaan cek tipe .sh nama file. Nah gitu ya. Gimana, paham nggak? Jadi pakai apa nih operatornya? Pakai operator file, pakai seleksi if. Ada berapa if kira-kira ini? 3, 4. Ini ada berapa pilihannya? 1, 2, 3, 4 ya. 5 ini untuk else-nya aja ini nanti ya. Else. Jadi sebenarnya if-nya bisa 1, 2, 3 atau 4 ya, 4 lah kayaknya ya. Iya, 4 Pak. ya. Jadi ada if dalam if tuh. Nanti silahkan mau pakai if else atau if elif, silahkan ya. Cuman yang harus diperhatikan tadi bahwa simbolik itu kalau kita evaluasi menggunakan minf akan dianggap file juga. Jadi harus link dulu yang dievaluasi baru file. Gitu ya. Dulu kan apa simbolik link dibanding minf. Jadi min L besar dulu baru minf. Kalau minf dulu berarti akan dianggap file juga, akan ya nggak kurang tepat, bukan salah tapi kurang tepat. Oke ya, kira-kira gitu ya. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita tutup. Subhanallah. Insyaallah tidak ada, Pak. Nanti detailnya dipijar. Ya, saya tulis itunya apa tugasnya, ini contoh eksekusi dan untuk uploadnya ya. Seperti biasa deadline-nya Rabu ya, cukup ya. Ya, Pak. Oke. Insyaallah, Pak. Ya, Pak. Rabu. Oke, kalau gitu kita cukupkan, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung izin live, Pak. Silahkan. Izin Pak. Ya. Izin Pak. Ya, kuisnya belum ya, kuisnya belum. Nanti ada kuis juga, ya belum kuisnya. Izin live, Pak. Terima Ya, kasih. ayo Syukron Pak, kalau itu. sama-sama.